metode apa? SDLC waterfall. Jadi kita menghindari adanya pengulangan tahap gitu. Kenapa menghindari loh? Kalau nanti kalau kamu dapat proyeknya sprint apa Scrum gimana? Masa Ya, mau itu kamu hindari mungkin juga? ya kalau secara ke usernya sih mungkin mereka lebih better di Agile atau Scrum ya. Cuman kalau dari sisi mungkin kalau saya menempatkan posisi di developer itu kan, misalnya kita sudah menetapkan suatu project dan ini harus selesai tepat waktu di periode sekian, dan ketika kita sudah coding itu anggaplah kita kan menghindari misalnya coding ini dirubah lagi gitu karena ada permintaan dari user. Mungkin itu yang pertama kali kita sampaikan. Kalau misalnya user menghendaki untuk Agile ya akhirnya ya tetap kita ngikutin keinginan user sih. Atau Coba gimana? di muka kamu dilihatin dulu muka kamu. Oke. Siap, ya. Nah, kan enak gitu presentasi ada mukanya. Kita jadi kayak beneran ngomong sama orang gitu. Jadi kalau user ya, kalau memang usernya paham, dia akan request, gue mau minta ini dengan siklus seperti ini kalau dia paham. Tapi kalau dia nggak paham, kita nentuin. Cuman kita tahu dari mana? Kita bisa dari diskusi dengan dia, kita bisa tahu, oh ini orang cuma tahu fitur-fitur gedenya tanpa tahu detailnya kayak apa. Oh ini mah gampang, ini mah harusnya agile gitu. Tapi kalau misal dia udah tahu ya, kayak misal waterfall itu sesuatu yang udah jelas ya. Jelas dalam arti sistem-sistem yang udah jelas peruntukannya kayak sistem HR. Kalau HR kan udah tahu ya fitur-fiturnya apa aja karena kan dia udah ada regulasinya, udah dikerjakan sehari-hari, udah SOP-nya jelas ya kan, HR, finance. Nah itu biasanya baru pakai waterfall. Apalagi kalau mereka saling terintegrasi itu waterfall biasanya. Tapi kalau misal aplikasi-aplikasi yang bikinnya simple, yang maunya cepet jadi, itu kan nggak bisa pakai waterfall. Itu mesti pakai agile. Jadi bukannya saya nyamannya waterfall itu nggak bisa semua project maunya kita waterfall itu nggak bisa sih gitu. Kita jadi harus lihat case-nya dulu. Nah, kalaupun nanti kalian dapat project agile atau dapat soal di UAS itu agile, itu soal di UAS itu agile apa enggak kalian harus menganalisa ya. Saya nggak bilang ini proyek agile, enggak, saya nggak akan bilang gitu di soal. Kamu harus, saya cuma mendeskripsikan proyeknya seperti ini, fiturnya begini. Kadang ada soal yang waktu yang dibutuhkan 3 bulan, nah itu kalian udah tahu tuh, itu pasti bukan waterfall. Kalau udah dibilang atasan kalian meminta kalian membuat proyek ini dalam waktu 4 bulan, atau dalam waktu 1 tahun tapi dibagi menjadi 3 bagian, 3 fase gitu kan, berarti kan 3 kali ya. Kalau 3 kali kan berarti 12 bagi 3 kan 4 bulan nggak mungkin waterfall. Ya kan, berarti ada Scrum 1, Scrum 2, Scrum 3 gitu. Atau mungkin minta 3 bulan tapi seakan-akan seperti 1 tahun. Itu artinya agile, Scrum yang harus kelar dalam 4 bulan tapi 3 tim gitu. Itu bisa aja kayak gitu. Jadi nanti macam-macam sih soalnya ya. Kalian harus menganalisa. Jadi enggak, saya nyamannya waterfall, saya maunya ini. Enggak bisa gitu. Kalian harus lihat request-nya seperti apa, pemahaman si end user-nya seperti apa, atau klien permintaan seperti apa, pemahamannya mereka seperti bagaimana, itu nanti kalian yang memutuskan. Seorang project manager itu memutuskan, oh ini nggak bisa, lu harus pakai waterfall, nggak bisa tambahan, lu nggak bisa pakai agile gitu. Jadi kita yang harus paham, ya. Nah, kalau misal nggak enak lah bikin di library-nya ngulang-ngulang, memang kayak gitu kalau agile, kalau Scrum. Jadi ada sprint 1, user requirement, system design, implementation, UAT. Itu sprint 1. Sprint 2 ngulang lagi kayak gitu lagi, tapi beda fitur gitu loh. Memang seperti itu. Beda fitur, beda orang, pasti beda timeline. Ya, atau mau timeline-nya disamain, tapi pasti akan beda tim. Gitu. Kalau misalnya timnya mau sama, nggak mungkin dia ngerjain satu waktu, pasti beda timeline. Gitu. Kalau misalnya mau sprint. Jadi mesti tahu mappingnya juga gitu seperti apa ya Adi ya. Jadi
Kalau misal, saya mau tanya dulu ini nih, kamu bikin aplikasi apa di sama Jadi teman-teman kamu? tadi sama teman-teman tadi kita sepakati untuk bikin aplikasi untuk semacam sosmed tapi yang intranet, jadi yang tidak dipublish di external network. Jadi Jadi hanya buat di lokal saja. kebutuhan Lokal perusahaan gitu ya. ya kebutuhan perusahaan. Jadi di Oke. situ aplikasinya dia ada kolaborasi, ada mungkin approval bertingkat di situ, terus ada upload data, terus ada file yang bisa digunakan untuk kolaborasi bersama. Oke. Itu mungkin kamu tadi klik new udah ada nama proyeknya ya kan? Nama proyeknya apa? Atau nama aplikasinya apa? Eh, New atau open Ya, project? bukan tadi ketika kamu klik new, kamu kasih nama proyeknya apa? Tadi saya mau bikin dari yang sebelumnya, template sebelumnya saya bikin eh, sebelumnya dari project yang sudah pernah saya kerjakan itu permit to work system. Ya. Oke. Nah, Oke, itu kalau kamu lihat, kamu tahu nggak bakal total berapa hari kamu selesai proyeknya? Tahu dari mana? ini sih dari start di tanggal ini sama di akhir tanggal ini, Bu Rian. Ya, ngitungnya dari mana? Manual dong kayak gitu ya? Iya, perkiraan Ah, manual. nggak perlu, udah ada tools ngapain manual gitu. Oke. Bagaimana, Bu Coba Rian? ke kiri, nah ke kiri Oke, oke. baris yang nomor 1, kamu klik Garis itu, nomor kamu satu. Oke. insert. Ke task, insert nggak ada di Insert situ. ya. Ke task, Oke. Ya. insert. Nah, kasih judul itu apa nama aplikasinya? Internet resource. Siap. Oke. Nah, itu kan belum ada, itu jumlahnya 1 hari ya. Ya. Yang jadi kepalanya banget kan itu dia tuh, si nama project. Berarti yang kayak si kick-off meeting, user requirement, system design, itu jadi anakannya si aplikasi kan. Nah, dia harus digeser ke kanan. Nah, project team definition juga akan geser lagi ke kanan, diindenin. Diindenin, Bisa di shift. Oke. bisa coba. Ya, oke. Oke, Ini oke sih. klik. Kelihatankah berapa hari? Ya, 528 hari ini berikut sama review Nah, maintenance-nya. itu Oh ya. dikeluarin. Oke. Jangan masuk. Si review maintenance-nya jangan masuk karena itu bukan project. Itu bukan bagian dari project. Itu udah selesai. Kita kan udah go live, itu udah closure. Maintenance itu udah menjadi operation, kerjaan sehari-hari. Itu dikeluarin, di-delete aja coba. Ini sudah saya outdone, Bu Rian. Udah, oke. Ya. Kelihatan berapa hari? 163 hari. Berapa bulan hitungannya? Eh, Bagi 30? Bagi 30 ya. Berapa tuh? 93 bagi 30. 5,4. Ya. Sekitar 5 bulan lebih. Ya. Kamu pakai apa? Proses model apa itu? Di waterfall, Bu Rian. Waterfall. Peggy, Vicon 1, Peggy statementnya apa, Peg? 6 bulan. Ya. Iya, Bu. Statementmu apa? Soal waterfall, Peg? Waterfall. Kalau waterfall bukannya untuk proyek yang sifatnya lama ya, Bu? Iya, ada statement kamu, wah kalau kurang dari 6 bulan waterfall tuh, apa kamu bilang hebat amat gitu ya? Atau apa sih? Jago banget. Oh, jago banget. Soalnya sifatnya untuk waterfall ini adalah proyek lama-lama gitu, yang membutuhkan kurun waktu lama. Yes, Kalau lebih yes. dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan, jago banget gitu. Jago banget. Berarti Adi jago banget Adi. Iya. Jadi memang benar-benar cerdas banget gitu ngodingnya. Iya, keren ngodingnya. Iya. Sama bisnis requirement itu flash ya, kilat ya. Iya. Mungkin 24 jam buat sehari. Enggak, Bu, bercanda Mas Adi. Enggak, tapi itu serius ya.
saya setuju 3 banget shift ya. sama. Iya, ini berarti 3 shift nih. Saya setuju banget ya sama statementnya Peggy ya, yang waterfall kurang dari 6 itu jago banget. Itu memang super duper jago banget gitu ya. Karena untuk apa? Untuk bisnis requirement-nya aja ya, bisnis requirement itu biasanya antara 2 sampai 3 bulan. Bisnis requirement-nya ya. Oke. Terus itu baru bisnis requirement-nya. Berarti kebayang nggak ngodingnya itu berapa bulan? Ya, biasanya berbulan-bulan. Kemarin saya berapa bulan ya? Ada kali. Karena kita ada dibagi berapa fase. 2 kali Kita kan dari itu ya. iya. Kemarin saya SAP aja tuh pakai waterfall tuh. Tapi sempat ini sih, sempat freeze berapa bulan ya, karena ada konflik sama konsultannya, berantem gitu kan. Jadi akhirnya sempat freeze 3 bulan apa ya waktu itu ya. Jadi kita yang mengerjakan hal lain yang ya udahlah gitu, kita mengutilize waktu. Jadi sebenarnya itu 1 tahun, sebentar, go live Oktober itu bulan 10 ya, 12 tambah 10 berarti berapa? 22 bulan, hampir 2 tahun ya, tapi kurang 3 bulan sih harusnya sih, 18 bulan berarti itu, 18 bulan berarti 1,5 tahun ya guys ya. Nah itu waterfall saya 1,5 tahun loh. Jadi kalau ini 5 bulan, wow. Jago banget, benar. Terus SAP saya yang dulu itu 2 tahun lebih kayaknya. 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah. Saya lupa lebih apa enggak. Itu juga ada golden time kita bilangnya, ada freeze juga itu berapa bulan ya. Karena masalah budget waktu itu. Masalah budget, jadi apa ya? Saya nggak ngerti di pejabat para petinggi itu ya, pejabat itu saya nggak ngerti omongan mereka apa, diskusi apa mereka tiba-tiba bilang, oh SAP ini sebenarnya nggak ada budgetnya. What? Kita langsung, hah? Langsung langsung dan itu mereka diskusinya alot tuh berapa bulan ya, berapa lama ya, akhirnya itu sempat freeze berapa, jadi agak panjang juga kita proyeknya, tapi sebenarnya kayak kurang dari 2 tahun juga sih sebenarnya gitu. Nah itu waterfall itu nggak ada yang cepet ya, nggak ada ini, dan ini pun 5 bulan ya. Keren Berarti ini Superman lah ya yang ngoding lah ya. Mungkin ini developernya ada 30 orang kali ya. Sama 3 shift ya. 3 shift ya. Berarti 90 ya, 90 Mendes ya. Saya aja yang sekarang itu IT saya ada 100 orang lebih ya di tempat saya ya. Dan untuk developernya tuh ada sekitar 25-an orang developernya. Tapi waktu yang project itu kepake setengahnya. Kayaknya ada 10 orang deh waktu itu developernya. Tapi itu aja masih ngos-ngosan tuh developer kita tuh. Ngejar itu jadi gitu loh. 1,5 tahun itu. Itu aja mereka ngos-ngosan gitu. Luar biasa sih. Ya, tapi secara libre oke sih ya, saya appreciate ya Adi ya, ini udah oke banget, udah bagus seperti ini. Predecessornya udah diisi ya, udah paham berarti Adi ya predecessornya ya? Ya karena sistem waterfall tadi. Ya. Karena waterfall ya. Tapi hati-hati ya, nanti yang saya nilai bukan cuma oh bentuknya udah bener nih, gancetnya nih, tapi saya juga lihat itu logikanya, ini bener nggak? Soalnya harusnya itu jawabannya waterfall, tapi kalian mengerjakannya 3 bulan gitu. Nah itu kan logika juga ya. Atau misal ternyata soalnya agile, tapi kamu ngerjainnya ternyata pasti total durasinya 9 bulan gitu kan. Nggak juga, agile tuh nggak sampai 9 bulan. Paling mentok dia 4 bulan. Scrum itu ya, paling mentok 4 bulan ya guys. Kalau misal dia nambah fitur berarti dibuat 4 bulan berikutnya. Atau mungkin yang Scrum berikutnya mungkin bisa jadi 2 bulan doang gitu. Nggak akan panjang dia kalau Scrum. Gitu nggak sih Peggy? Apa saya salah? Betul, Bu. Betul, Bu. Ini Peggy kayaknya PM juga nih. Enggak, Bu. Business Analyst Manager, Bu. Business Analyst Manager itu sama dengan PM.
Ya, sama Adi tuh kayaknya bisa cocok tuh kalau ngobrol tuh. Ya Mas. Mbak Peggy. Nah, Iya. saya mau minta Peggy koreksi, ada nggak tahapannya? Udah jam 9 ya, jam 9 ya. Jam 9 pas. Tahapannya gimana Peggy? Itu benar nggak? Ini aja apa? Feedback aja feedback. General secara garis besar sih sudah mendekati ya Bu, sudah benar ya. Karena kalau untuk kick off meeting itu 11 day. Itu juga kalau pakai waterfall juga kurang ya kayaknya, a lot banget untuk projectnya waterfall ya. Alat. Iya. Karena Oke. pernah terlibat juga di project waterfall di ini untuk fingerprint biometrik kalau di perbankan. Nah itu benar-benar alot banget gitu. Betul. Walaupun udah ada SOP, udah Ya. jelas ya, tapi tetap aja ya keinginan end user. Oh enggak, karena biasanya kalau begini nih ada nih kasus nih si A begini-gini, itu nggak bisa tuh masuk. Lah, terus kenapa waktu itu nggak ditegur? Ya makanya udah tunggu ini aja sampai ada sistem baru dah biar rapi semuanya. Nah, biasanya kayak gitu loh. Iya. Makanya nilai alot ya. Emang. Iya, Bu. Karena kepentingan mereka tuh banyak. Mau ini, mau itu. Tapi sebenarnya gini ya guys ya, kick off meeting itu cukup sehari. Ya. Jadi kick off meeting itu sebenarnya bagian dari inisiasi. Ya. Kick off meeting itu cuma apa ya? Kayak gong gitu loh, kayak gong berbunyi. Ini loh, gue mau kasih tahu ke semua ya, kalian semua stakeholder ya, kita akan punya proyek ini, penjelasan bla 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 dijelasin sama PM, terus sampai selesai tolong supportnya. Dah selesai, udah gitu doang. 2 jam selesai kick off meeting. Tapi sampai membuat itu kick off meeting itu yang alot, itu yang lama. Jadi sebenarnya kick off meeting itu bukan kepala ya, tapi dia adalah bagian dari kepala. Kepalanya apa? Inisiasi. Ya. Baru habis inisiasi biasanya, nah user requirement itu bagian dari apa? Ada yang tahu nggak? Planning, Bu Dia? Setelah planning apa? Analisis bukan sih, Bu? Yes, analisis atau desain? Design and analysis. Yes, desain, Rifki. Ya, itu bagian dari desain. Jadi, user requirement bukan kepala, tapi adalah design and analysis itu kepalanya. User requirement itu bagian. Jadi, user requirement itu kayak ngumpulin gathering, kumpulin requirement, ya, gathering requirement. Itu kalau di waterfall ya, tapi kalau misal di agile, ya, itu backlog ya, fitur-fiturnya lu maunya apa sih gitu, ya kan? Lu mau A, B, C, D, ya udah gue bikinin, dibikin tuh sama product owner backlognya. Ini juga beda ya guys, antara misal kalau kalian ngomongin Scrum sama waterfall, mungkin yang satu ngomongnya analis, bisnis analis atau sistem analis, tapi kalau di Scrum mungkin bilangnya product owner gitu ya, beda ya. Walaupun sebenarnya fungsinya sama aja sih, cuman ada istilah-istilah yang membedakan gitu. Ya, karena kalau user requirement itu orang mengkoordinasi antar function supaya dapat apa yang mereka mau, biasa kayak gitu. Tapi kalau product owner sebenarnya sama, cuman dia mengumpulkan lu butuh fitur apa aja. Ujung-ujungnya user requirement juga akan jadi fitur gitu loh, menu-menunya gitu loh. Sama aja, cuman mungkin caranya agak beda. Dan orang-orang yang menghandle itu namanya juga beda-beda istilahnya. Ya, jadi hati-hati kalau di UAS itu kalau misal saya nih soalnya nih menjurus ke Scrum, tapi tiba-tiba kalian jawab waterfall, saya udah ilfil tuh meriksa jawaban kalian tuh. Biasanya udah deg-degan aja tuh kalian harusnya ya kalau udah kayak gitu ya. Jadi hati-hati ya. Dan kalau udah jawabannya udah salah, ya udah salah gitu maksudnya. Intinya kasarnya lu mau panjang kali lebar lu jelasin Scrum, kalau gue mau minta jawab itu jawabannya waterfall ya lu udah salah-salah, dan itu akan berefek ke gancar kalian. Kalau kalian jawabnya misal Scrum, padahal harus jawabannya waterfall. Kalian jawabnya Scrum berarti timeline-nya gancarnya kan karena ada sprint ya, ngulang-ngulang ya. Sprint 1, sprint 2. Padahal sebenarnya nggak perlu gitu kan, yang diminta waterfall. Waterfall nggak ada sprint, nggak boleh ada sprint waterfall. Nah, itu udah salah banget itu. Hati-hati ya. Ya guys, ya hati-hati ya. Ya,
Kalian juga harus tahu ya, si user requirement itu kepala atau anak gitu loh. Itu harus tahu juga. Nah, kalian kalau Bu mau taunya gimana, Bu? Pelajarin SDLC-nya dulu. Tahapan SDLC kalau kalian tahu, itu dia kayak apa ya? Kayak payungnya. Kalau kalian udah tahu itu kalian bisa tahu kepala-kepalanya, itu kalian tinggal pecah-pecahin aja nanti ke dalam WBS. Terus tinggal sesuaikan apa dia pakai waterfall, apa dia pakai agile. Ya. Nah, kayak ini nih, user acceptance test itu bagian dari siapa dia? Bagian dari apa? Aku dari siapa sih? Bagian dari apa? Testingnya, Bu. Yes. Saya di bagian Jadi, itu. oh, kamu di bagian itu. Iya. Jadi kepalanya adalah testing. Ya, baru si UIT itu anaknya. Gitu. Iya. Ya. Nah, coding phase itu kepalanya apa tuh? Kalau bukan project implementation. Mungkin ada yang bilang implementation ada ya, tapi ada yang lebih spesifik ada nggak? Coding phase itu apa? Development. Yes. Good. Betul, Adi. Development. Jadi kepalanya development, baru bawahnya coding. Nah, dipecah tuh coding apa? Front end. Front end dipecah lagi, punya anak lagi apa? Fitur-fiturnya, menu-menunya apa? Harus seperti itu. Ibu detail banget. Iya, karena kan memang butuh timeline ya, tahu misal coding front end itu apa gitu loh. Misal coding UI accounting, misalkan gitu ya. Accounting terus bawahnya finance, bawahnya lagi misal marketing, misalkan gitu. Itu kan harus tahu ya, yang accounting berapa hari pengerjaannya, yang finance berapa hari pengerjaannya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, apakah itu bisa dikerjain paralel apa enggak. Terus kalau misal nggak bisa, mindesnya bagaimana? Itu seperti itu project ya. Jadi nggak sesimpel yang ada udahlah ini aja begini-gini, enggak kayak gitu. Tapi memang mesti diperintil. Namanya aja WBS. Kalau bahasa Indonesia itu perintilan. Ya. Bahasa gampang itu perintilan WBS itu, ya. Jadi benar-benar sangat spesifik, sangat detail gitu. Apa aja yang mau dikerjain. Ya. Saya punya seperti itu panjang. Saya punya ya, detailnya itu panjang gitu loh. Saya punya. Jadi tahun ini dari tanggal berapa, jadi kita tahu nih ini orangnya siapa. Misal kita lihat tadi saya bilang saya ada 10 developer kita pakai. Nah, ini dia kita bagi-bagi nih. Misal frontend ada 3, backend ada 4. Nah, itu nanti dia mesti kerjaan yang mana, kan kita mesti tahu nanti. Ada di sini ya. Setelah predecessor kalian mungkin taruh resources. Itu harus kalian masukin nama orang-orangnya. Nah, iya. Harus tahu. Mungkin ini bisa paralel karena ada 4 developer. Berarti 2 fitur ini bisa sama dua developer, yang 2 lagi bisa sama 2 developer yang lain, itu bisa paralel, itu bisa untuk menghemat waktu. Tapi kalau misal, oh enggak ini very challenging nih, nggak bisa nih kita 4 orang ini harus kerjain cuma 1 ini, nggak bisa kita pecah. Nah itu kan kalian harus tahu juga sebagai project manager, bisa nggak ini kerjain gitu. Itu kan akan berpengaruh ke timeline, ke duration, gitu loh. Segitunya project ya. Kayak gitu nggak sih? Siapa? Adi sama Peggy, kayak gitu gak sih? Apa saya yang terlalu complicated? Betul, Bu. Betul, Bu. Ya. Jadi teman-teman, tapi jadi jangan ini ya, aduh kok horor ya, jadi PM kok horor jadi bisnis analis itu ya. Enggak guys, enggak. Enggak kan ya Peggy ya? Awal-awal ya, Bu, tapi setelah terbiasa tidak. Gitu enggak Adi? Ya, Bu Rian. Mungkin awal-awal bingung kan, harus mutusin siapa saja yang kerja dan ya timeline-nya juga biar bisa meet schedule. Headache ya? Ya, betul. Setelah beberapa kali pekerjaan baru udah mulai terbiasa sedikit. Ya, headache memang guys. Terus kalau kita udah monitoring, progressing tuh orang-orang mati enak banget tuh tinggal nyuruh-nyuruh, tinggal lo ini belum, ini gitu kan ya. Enak banget tuh PM kayak gitu, bahkan di awal itu pusing sebenarnya PM ya. Tapi kalau udah monitoring progress ya tinggal kayak ini aja sih. Tinggal woi gitu ya. Ya, teman-teman itu ya. Tolong dipahami Project Libre nggak cuma tools-nya tapi juga pemahaman
project manajemennya ya. Jadi nanti kalian kalau baca soal study case UASnya itu bisa paham dan tahu cara ngerjain si Gantt chart ini gitu. Ya, karena ini lumayan bobotnya ya. Ini dan WebBase itu saling berhubungan dan ini kalau ini hancur nilai kalian udahlah, wassalam. Ya. Oke, big hand untuk Adi and tim. Tepuk tangan, thank you so much Adi. Makasih. Oke, you doing great ya. Oke ya, tinggal dirapikan lah ya. Tuh ya teman-teman. Sorry sebentar, mau lihat WebS-nya dong? Oh ya, sebentar. Maaf, Bu. Biar teman-teman lihat. Terus, oke. Ini terakhir nih, biar teman-teman lihat nih. Haryadi, bentar ya, Haryadi ya. Bentar ya. Bisa agak geser nggak atau dikecilin? Nah, cakep kan kalau dikasih judul kan? Kalau nggak ada judul tuh nggak ada kepalanya apaan ini, tiba-tiba pokoknya ada 5 aja, ada 5 kepala yang nggak jelas aja gitu kan. Seperti itu. Kalau nanti di soal tuh kalian bikin dari situ aja, tinggal kalian capture gampang. Ya nggak usah bikin di Word ya, bikin itu pakai apa tuh? Pakai desain yang apa? Kayak organisasi chart itu ya, atu-atu itu dibikin. Iya, Bu. Ya, nggak usah. Dari sini aja. Thank you, Adi. Thank you so much. Terima kasih, Kurian. See